selamat malam teman-teman semua. Shalom. Ya. Iya, semua udah makan malam ya malam ini. Semoga. Ya, kalau sama dengan di kota Solo nih, kita lagi kehujanan. Hujan deras sekali, tapi bersyukur hujannya sudah reda dan semoga sinyal dimanapun teman-teman yang akan bergabung tidak akan bermasalah, gitu ya. Iya. Ya. Seperti biasa malam hari ini kembali kita hadir dalam acara PA online bareng. Masih seri Alkitab, membahas pasal-pasal yang sangat terkenal, dan bulan ini ya, seperti janji kita minggu lalu, kita akan fokus untuk membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan nubuatan kelahiran Mesias kita, karena mau menjelang Natal. Iya, betul. Banyak orang, khususnya orang-orang Kristen yang baru, mungkin tidak tahu bahwa kelahiran Kristus atau kedatangan Kristus sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Kristus sendiri hadir. Itu menunjukkan bahwa kelahiran Kristus bukan satu kebetulan, tetapi seperti rencana yang Tuhan sudah inginkan untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi kitab apa nih yang akan kita bahas? Iya, malam hari ini kita akan membahas satu nubuatan yang sangat terkenal sekali. Pasti teman-teman mengetahuinya. Kita akan membahas dari pasal 7 dan 9 kitab Yesaya 7 dan juga pasal 9. Iya. Oke, tapi sebelum kita menyapa teman-teman yang lain, kita akan invite dulu tamu kita untuk malam hari ini. Ada 2 orang tamu yang akan kita invite sama-sama. Iya, ada Ervin dan juga Teresia Lin, atau bisa kita sapa Lin. Iya, jadi mereka sedang OTW sekarang ke tempat ini, dan ini teman-teman muda yang sangat energi saya lihat. Iya, sudah bergabung nih. Halo Ervin. Halo. Semua. Iya. Malam. Semoga Lin juga bisa. Woi. Malam. Ya, mantap. Kita berempat. Aduh, hampir saja kita kehilangan kamu, Lin. Oke, gimana nih 2 teman yang jadi guest malam hari ini? Semangat untuk menggali kebenaran firman Tuhan? Semangat. Puji Tuhan. Sudah berapa kali membaca pasal 7 dan pasal 9 nih? Kalau dihitung sama persiapan mungkin udah berkali-kali ya, nggak tahu berapa kali. Berkali-kali. Sudah hafal dong ya? Nggak hafal juga sih, tapi iya. Oke, wah teman-teman sudah mulai bergabung nih. Ada Anne, ada Ibu Anne, ada Alma, ada Pak Willy, ya ada Re. Oke, waktu kita nggak terlalu banyak, jadi kita mungkin nggak bisa nyapa semuanya, tapi berharap kita semua akan bergabung. Dan jangan lupa, kalau yang belum baca, cepet-cepet baca nih. Walaupun sudah agak telat nih. Yesaya 7 dan 9 ya. Oke. Nah, kita akan mulai acara PA online bareng kita malam hari ini. Mari saya undang teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Kita akan datang kepada Tuhan langkah 0, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, malam yang istimewa bagi kami kembali untuk boleh merenungkan firman-Mu, khususnya Tuhan untuk persiapan kami menjelang Natal di tahun ini. Satu hal yang baik bagi kami untuk kami boleh mengumpulkan dan juga merenungkan setiap firman-Mu, khususnya untuk nubuatan kelahiran sang raja kami yang sudah dinubuatkan lebih dari 500 tahun. Tuhan berkati setiap kami yang menggalinya, khususnya juga Ervin, khususnya Lin, dan seluruh sahabat sabda yang akan menggali bersama-sama. Tuhan memberkati. Kiranya setiap kami boleh mendapatkan harta yang berharga dari setiap penggalian kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan juga Tuhan untuk jalannya PA online bareng ini. Seluruh alat yang kami pakai, kiranya Tuhan juga yang handle. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya. Oke. Sebelum kita akan bertanya-tanya dan ngobrol lebih jauh terkait pasal 7 dan juga pasal 9 dengan Lin dan juga Ervin, nah kita akan sharing sedikit tentang latar belakang kitab Yesaya. Mungkin teman-teman juga pasti udah belajar banyak ya dari Yesaya ini karena terkenal sekali dengan nubuatannya. Nah, yang menuliskan kitab ini tentu saja adalah Yesaya sendiri, dan dia cukup orang yang istimewa ya, karena sebenarnya dia nabi yang sangat viral kayak gitu ya, karena nubuatannya juga terkait kelahiran Yesus, kedatangan Mesias itu sangat besar sekali dampaknya gitu. Nah, kitab Yesaya ini sendiri bercerita tentang hukuman dan juga tentang pengharapan atau tentang keselamatan, di mana kita tahu bahwa
ketika zaman Yesaya dia dipimpin oleh raja-raja yang jahat, menyembah kepada ilah-ilah, menyembah kepada berhala, dan melakukan ketidakadilan, menindas orang miskin, dan lain sebagainya. Makanya Yesaya dipakai Tuhan untuk memberitakan kepada bangsa Israel, khususnya untuk yang suku Yehuda, bahwa mereka nanti akan dihukum oleh Tuhan melalui bangsa Asyur dan juga bangsa Babel, kayak gitu. Tetapi di tengah itu semua ada pengharapan tentang keselamatan yang akan mereka terima. Ya, kalau berbicara tentang Nabi Yesaya dan membaca kitab Yesaya, kita pasti ingat di pasal pertama nih, ya, pasal ketika Tuhan mencari seorang untuk diutus, ya, dan itu aku selalu ingat tuh ayat itu ya, siapa yang mau kuutus, nah ini Tuhan, utuslah aku, itu Yesaya ya. Karena Tuhan mencari seorang hamba yang mau menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Nah ini bukan hanya sekedar perantara Tuhan dan umatnya, tapi juga antara murka Allah dengan belas kasihan Allah. Siapa yang akan mau di tengah-tengah itu? Karena Allah murka kepada bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan juga punya belas kasihan yang besar sekali untuk bangsa Israel. Nah, Tuhan memanggil siapa yang mau kuutus untuk menjadi perantara antara murkaku dengan belas kasihanku terhadap umat Israel. Dan Yesaya berkata, ini Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Itu satu ayat yang sangat luar biasa. Nah, itu yang memulai panggilan Yesaya, dan sejak itu dia menjadi seorang nabi yang selalu apa ya istilahnya, mundur kena, maju kena gitu. Kalau dia maju, dia dimaki-maki bangsa Israel. Kalau dia mundur, Tuhan marah kepada dia. Jadi ini nabi yang sangat istimewa ya. Bagaimana dia dengan setia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan harus menangis, bukan hanya menangis bersama Tuhan, tapi juga menangis bersama bangsanya yang dianiaya karena kesalahannya sendiri, gitu ya. Ini kitab yang sangat menarik. Ya, jadi itu menarik. Panggilannya ada di pasal 6 ya Bu ya? Pasal 6 ayat 8. Oh iya, sorry. Pasal 6 ayat 8 tentang panggilan Yesaya. Nah, Yesaya sendiri terbagi dua bagian, nanti teman-teman bisa pelajari terkait tadi hukuman dan juga keselamatan, itu pasal 1 sampai 39 dan juga pasal 40 sampai 66. Sejumlah kitab kita ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana latar belakang dari kitab Yesaya pasal 7 dan juga pasal 9 ini. Nah, kalau kita lihat di pasal 7, ini cerita tentang bagaimana Yesaya disuruh Tuhan untuk datang kepada Raja Ahaz gitu ya. Raja yang jelek. Seorang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi bukan kekuatan Tuhan ya. Nanti akan digali lebih dalam nih sama teman-teman ya. Jadi sebenarnya Tuhan suruh untuk Raja Ahaz datang kepada Tuhan gitu ya untuk minta tanda, tapi seakan-akan dia nggak mau, dan dia akhirnya mengandalkan, ya itu tadi Beliau bilang, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan akhirnya meskipun di tengah-tengah keburukan raja itu, ya saya tetap katakan bahwa akan ada kelahirannya itu melalui seorang perawan. Nah, nanti akan digali lebih dalam. Dan di pasal 9 sendiri Bu? Ya, pasal 9 ini sangat luar biasa, karena melalui ayat ini kita jadi tahu siapa nih yang akan datang, Mesias yang akan datang, yang akan menyelamatkan umat manusia. Jadi Yesaya ini melihat jangka pendek, tapi juga melihat jangka panjang. Melihat jangka pendek bagaimana bangsa Israel akan diselamatkan oleh Tuhan. Melihat jangka panjang seluruh umat manusia, bagaimana seluruh umat manusia akan diselamatkan oleh Tuhan. Iya, dan ini ada dalam sejarah, karena dia benar-benar yang dinubuatkan itu benar-benar lahir akhirnya kan, kita nanti tahu, yaitu kok di kitab Injil akhirnya digenapi dengan cara yang sangat ajaib sekali, Sang Mesias yang dinubuatkan ini. Makanya nanti juga kita akan belajar tentang gelar-gelarnya yang dituliskan Yesaya di pasal 9. Nah, lebih dalam lagi kita akan melihat apa nih Bu hubungan Yesaya, kan kita berkaitan dengan Natal nih di bulan ini ya, pasal-pasal yang tentang nubuatan persiapan Natal kita ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Natal pasti sangat berhubungan, karena Yesaya memberitakan sebuah penghukuman kepada Israel karena dosa-dosa mereka gitu. Tetapi di balik itu ada kasih Tuhan, belas kasih Tuhan, karena ada pengharapan, ada keselamatan yang akan nanti digenapi oleh Sang Mesias. Jadi dia bernubuat bahwa Tuhan sendiri akan kirimkan Mesias melalui Sang Tunas dari keturunan Daud.
Dan akhirnya nanti itu keselamatan berlaku kepada seluruh generasi, bukan hanya kepada Israel, tetapi seluruh kepada bangsa. Dan itu nubuatannya terjadi 500 lebih tahun. Luar biasa sekali. Ya, gimana nih hubungan yang lain, Bu? Ya, jadi sebenarnya bukan secara sendiri hubungan itu dengan Natal ya, tapi lebih apa hubungan kitab Yesaya ini dengan kedatangan Kristus ya, kedatangan juru selamat. Jadi bukan Natalnya saja, bahkan nubuatan tentang kematian Kristus pun ada di Yesaya gitu. Jadi hidup Kristus, apa hubungan Yesaya ini dengan Kristus gitu ya, Kristus yang datang dan Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Iya. Tapi nanti kita spoil terlalu banyak nih. Karena kita juga akan lihat nanti Yesaya pasal berikutnya ya, Bu. Oke, jadi kita akan overview sedikit lagi, lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan oleh dua teman saya nih dari pasal 7 dan juga pasal 9. Nah, di sana sudah ada teman saya Edwin dan juga Lin yang akan menggali bersama-sama. Yuk teman-teman sahabat-sahabat yang sudah bergabung, mari buka Alkitabnya, kita melihat pasal 7 dan juga pasal 9. Nih, kalau saya bertanya kepada Lin dulu nih, ada berapa ayat yang kamu temukan dari pasal 7 dan juga pasal 9 dari kitab Yesaya ini? Iya, dalam yang saya temukan di dalam Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17, itu ada 8 ayat. Dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Demikian dengan Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, itu ada 6 ayat. Iya, jadi fokusnya di terkait nubuatan itu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ada 2 perikop ya, dari pasal 7 ada 2 perikop sejumlah 25 ayat, dan pasal 9 juga ada 2 perikop yaitu 20 ayat gitu. Oke, nah apakah Edwin juga sempat menggali tokoh-tokoh siapa saja yang muncul di pasal 7 dan juga pasal 9 ini? Ya, kalau pasal 7 lumayan banyak tokoh ya, karena berkaitan sama pemerintah, waktu pemerintahan tadi juga udah singgung pemerintahannya Raja Ahaz. Ya, Raja Ahaz sendiri, ada Yesaya, ya berfirmanlah Tuhan juga, dan beberapa tokoh-tokoh lain. Misalnya, ya mungkin ada yang tokoh yang secara langsung memang ada di situ, ada yang tokoh disebutkan di refer gitu, kayak misalnya di sini oleh karena bangsa Aram dan Efraim dengan anak Remaliah dan sebagainya gitu. Jadi lumayan. Jadi tokoh-tokohnya seperti itu. Ya, ya. Nah, tapi kalau di pasal 9 kayaknya gimana? Kalau di pasal 9 pasal 9? Kalau di pasal 9 tokoh yang disebutkan juga hampir mirip, maksudnya ada yang langsung, ada yang nggak langsung, kayak misalnya di sini ada Daud disebutkan juga, tapi kan di situ bukan berarti ada tokoh Daud di cerita itu, tapi memang di refer, dirujuk, disebut. Oke, ada juga Yakub. Iya, ada juga Yakub. Oke. Ya. Oke, selain tokoh-tokoh yang dilihat, mungkin kalian lagi ya, apakah menemukan juga kata-kata yang sering diulang-ulang nih di 2 pasal ini? Adakah kata-kata penting yang sering diulang-ulang? Kalau dari saya, kata-kata yang diulang dan penting dari 2 pasal ini, itu ada di dalam Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Suaranya bisa lebih besar, Lin? Agak di situ mungkin ada kata pertanda. Di situ ada kata pertanda yang diulang. Ada lagi? Ada 2 kali. Ada 2 kali. Lalu di situ di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 itu ada kata terang dan sukacita. Ya. Oke. Dan juga firman. Firman sering sekali diulang ya. Ya. Dari Edwin ada tambahan? Mungkin kalau kata ini mungkin nggak sesering yang tadi juga sudah disebut, tapi ini muncul di 2 pasal itu, yaitu anak, putra. Maksudnya walaupun beda putra sama anak itu
ini tapi satu nuansa gitu, satu Ya, sama gitu. satu arti ya. Oke, jadi ya memang fokusnya nanti kita juga akan selidiki terkait kata itu ya. Nah, jadi secara kesan gitu ketika membaca pasal 7 ini, apa yang kira-kira ditemukan oleh Lin, tema utama dari pasal 7 ini? Nanti demikian juga ya pasal 9 dari Edwin. Iya, kalau kesan utama ini luar biasa sekali ya. Kitab Yesaya ini sangat luar biasa karena kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-7 itu karena dipenuhi dengan muatan teologis yang sangat luar biasa, yaitu tentang kekudusan Tuhan. Oke. Sudah? Selain itu? Sudah, Lin? Sudah. Sudah, Kak. Oh, oke. Oke ya, tentang kekudusan Tuhan tadi ya? Iya. Iya. Hmm. Ya. Ya, Gimana, Bu? Iya, mungkin apa namanya, kisah dari pasal 7 ini mungkin Lin bisa sebutkan sebenarnya inti kisahnya di pasal 7 ini tentang apa? Iya, inti dari kisah dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 itu tentang Ahaz, yaitu Raja Yehuda, itu diberitahu oleh Yesaya supaya mereka itu percaya kepada Allah yang melepaskan mereka dari tangan musuh. Karena waktu itu kerajaan Yehuda itu diserang oleh gabungan tentara kerajaan Aram dan kerajaan Israel Utara. Nah, lalu mereka tidak percaya, sedangkan Yesaya itu menubuatkan tentang akan adanya tanda ajaib. Namun ketidakpercayaannya kepada Allah, dia meminta pertolongan kepada bangsa Asyur, si Raja Ahaz ini, sehingga hal itu membuat Tuhan itu sakit hati akan apa cemburu yang dia perbuat, seperti itu, cemburu. Nah, tetapi Allah itu kan penuh kasih, dan Allah itu setia bagi umatnya, sehingga Allah tetap memberikan suatu tanda kepada seluruh keturunan Daud akan lahirnya Immanuel. Ya. Iya, terima kasih banyak. Bagaimana dengan pasal 9, Edwin? Pasal 9 masih, ya kalau tadi pertanyaan nuansa kan ya. Kalau dari sisi nuansanya, sebenarnya selaras dengan latar belakang dari Yesaya itu, yaitu pesan penghukuman, penghakiman, dan karunia tentang anugerah dan sebagainya. Nah, di pasal 9 juga nuansa itu terlihat, walaupun mungkin porsi tentang pengharapannya itu lebih banyak gitu ya, karena lebih besar gitu, karena di ayat 1 meskipun ada bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, tapi setelah itu banyak kalimat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa walaupun berdalam kegelapan ada pengharapan yang juga nanti mungkin akan dibahas lebih lagi. Betul. Iya. Oke. Kita akan bahas lebih lagi. Jadi malam hari ini kita udah lihat ya tadi overview singkat dari pasal 7 dan juga pasal 9 terkait pengharapan itu tadi. Dan kita akan belajar dari pasal 7 dari ayat 14. Silakan sahabat-sahabat yang sudah bergabung malam hari ini, silakan berikan responnya nanti, berikan juga pelajaran yang didapat, atau ketika kita menggali bersama dengan Edwin dan juga Lin, silakan juga nanti bisa mengomentari atau bisa memberikan penggalian dari versi teman-teman yang hadir malam hari ini, terutama ayat 14. Iya, khususnya ayat 14 dari pasal 7. Kita akan lihat pasal 7 dulu ya teman-teman. Mari kita baca bersama-sama dari pasal 7 ayat 14. Dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda.
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, ketika kita melihat pasal 7 ayat 14 ini tuh sangat berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya gitu ya, karena kan masih di perikop yang sama gitu ya. Jadi ayat 14 ini sangat berhubungan dengan ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda kepada Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang dari atas. Nah, jadi ayat 14 ini berhubungan dengan ayat 10 terkait tanda gitu. Allah meminta Raja Ahaz untuk meminta tanda kepadanya. Tetapi akhirnya Ahaz tidak mau. Nah, mungkin dari Edwin, apa yang kamu ketahui, kenapa Ahaz akhirnya tidak mau meminta tanda? Dengan jawabannya di ayat 12. Tapi sebenarnya bukan akhirnya ya, dari awal Ahaz tidak mau. Iya. Tidak mau minta tanda. Padahal Tuhan suruh. Kenapa? Iya, kalau dari jawabannya tadi benar ya, maksudnya dari awal Ahaz sebenarnya nggak mau, karena di ayat 12 dibilang aku tidak mau mencobai Tuhan, katanya. Kalimat kata yang dipakai tidak mau mencobai Tuhan, padahal jelas mungkin saya udah datang disuruh minta gitu, minta tanda kepada Tuhan gitu, minta kan seakan mungkin ini interpretasi yang bisa bermacam-macam, bisa beda-beda, tapi kesannya kan sebenarnya ya sudah minta tuntunan kepada Tuhan gitu. Tapi Ahaz memilih untuk tidak meminta, mungkin dengan cover tidak mau mencobai Tuhan. Bisa jadi ya mungkin ya entah gengsi lah, atau dia yang merasa bisa melakukannya sendiri gitu ya. Setelah itu ceritanya yang bergulir akhirnya memang tidak bisa gitu. Ya lucu ya, Tuhan yang suruh, tapi pembelaan Ahaz tuh, aku nggak mau mencobai Tuhan, doang disuruh sama yang punya kuasa gitu ya. Jadi ini cuma berdalih untuk dia tidak mau. Kira-kira ceritanya kayak udah di rumah, oh silakan masuk, tapi nggak mau masuk karena nanti nggak usah kan, nggak boleh gitu. Padahal udah disuruh masuk gitu. Iya, itu kecuali kalau Tuhan nggak suruh ya, kita yang mencobai mungkin gitu. Kata-kata aku nggak mau mencobai Tuhan kelihatannya kedengarannya bagus, kelihatannya rohani sekali, tapi motivasinya tidak. Ya, karena Ahaz sebenarnya tidak mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau dia mau minta tanda, konsekuensinya Ahaz harus menurutin apa yang Tuhan mau, dan dia nggak mau gitu ya. Jadi sangat-sangat tidak baik. Ya, di balik alasan atau kalimatnya yang sangat kelihatan rohani, sebenarnya dia benar-benar nggak jujur ya kepada Tuhan. Apalagi tidak mau mencobai Tuhan, itu kalimat kalau kita pikir ini rohani sekali ya, baik sekali Ahaz ini. Padahal di belakang itu memang dia sama sekali tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau percaya dengan tanda yang mungkin akan Tuhan kasih gitu. Jadi di ayat 14 ini akhirnya walaupun Ahaz tidak meminta tanda, Tuhan sendiri juga akan nanti kasih tanda gitu. Jadi ayat 14 ini adalah tanda yang Tuhan berikan, yaitu berupa nubuatan bahwa seorang perempuan muda, perawan itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini balik ke Lini, tentang siapa sebenarnya nubuatan ini ditujukan. Dan dari mana bisa kita tahu tentang nubuatan ini ditujukan ke mana? Siapa ini? Putus. Dengar tapi agak putus-putus sedikit. Iya, pertanyaannya perlu diulang. Iya, oke. Perlu diulang. Oke. Iya, oke. Kita kan fokus di ayat 14 tadi ya. Kita udah berbicara tentang tanda yang sebenarnya Tuhan minta supaya Ahaz minta ke Tuhan, tapi akhirnya Ahaz tidak meminta. Nah, akhirnya tetap tanda itu akan diberikan oleh Allah, yaitu berupa nubuatan akan adanya seorang perempuan muda, yaitu perawan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, tentang siapa sebenarnya nubuatan ini, ditujukan kepada siapa, dan dari mana kita tahu itu ditujukan kepada orang tersebut? Ini nubuatan ini yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan ini ditujukan bagi setiap kita. Ya, dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini ditujukan? Bukan, ini adalah... Oh iya, ini nubuatan tentang siapa tadi?
Tentang Yesus sudah dijawab. Tentang kelahiran Dari mana Yesus kamu tahu Kristus. ini tentang Yesus? Ya, dari mana kamu tahu? Dari di dalam Gimana? di dalam Yesaya itu juga di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 itu juga disebutkan tentang kelahiran Raja Damai. Tapi kan tidak ada nama Yesus. Dari mana kita tahu bahwa itu Yesus? Tapi betul, jawaban kamu betul, itu tentang Yesus. Tapi dari mana kita tahu bahwa itu Yesus? Edwin mungkin mau Di jawab. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Iya. Bagus. Iya betul, dari penggenapannya ya. Karena Matius mengutip mengutip ini ayat ini. Iya, thank you, Lin. Iya, jadi Matius mengkonfirmasi gitu ya tentang kelahiran sang anak dari perawan itu sendiri dan dia disebut sebagai Immanuel. Nah, di pasal 7 ayat 14 ini kita juga lihat tadi ya, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, bagi Edwin sendiri ketika menggali kata Immanuel ini, apakah bisa membagikan kepada kita sendiri, kepada kita yang hadir malam hari ini, pengertian dari Immanuel tersebut? Ya, kata Immanuel itu berarti ada juga di Alkitab, tapi saya lupa catat. Allah beserta kita, Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita. Buat saya pribadi sih, kata ini sangat bermakna gitu ya, karena seakan-akan Tuhan disematkan dengan kehadirannya yang senantiasa ada gitu di dalam mau kondisinya apapun itu. Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, seakan-akan seperti itu gitu, walaupun nanti mungkin ada bagian-bagian yang akan lebih memperkuat makna Immanuel itu sendiri. Iya, kalau Lin ada kesan tersendiri dengan kata Immanuel, artinya sudah betul Allah beserta dengan kita, tapi mungkin punya pengalaman pribadi. Ya, bisa dengar kita. Iya. Menurut kamu kata Immanuel punya arti khusus nggak untuk kamu sendiri? Ya, kalau dari saya kata Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Itu menunjuk nubuatan yang tadi kita sudah gali itu, nubuatan itu menunjuk kepada suatu pengharapan akan masa depan, akan masa yang akan datang, bahwa kita tidak perlu takut bahwa Allah itu akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Ya, Lin, kalau bicara headsetnya jangan kamu goyang-goyang, mungkin suaranya jadi kedengarannya agak naik turun. Ya, didekatkan ke mulut saja supaya lebih jelas ya. Oke. Ya. Ya, bagi Ibu sendiri menemukan makna nggak Bu? Diulang ya Bu? Oh iya, mau diulang ya, silakan. Ya, kalau dari saya, Immanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Tadi kita sudah menggali bahwa nubuat yang tadi kita sudah gali itu menunjuk kepada suatu pengharapan untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir bahwa Allah itu akan senantiasa, akan selalu menyertai kehidupan kita. Iya, thank you. Nah, tadi Roma tanya untuk saya sendiri. Ya,
Immanuel ini sangat dekat sekali dengan sifat Allah sendiri gitu ya, karena dia ada di mana-mana dan dia selalu beserta dengan semua umatnya, baik orang jahat atau orang baik. Tuhan selalu ada dan selalu hadir. Untuk orang jahat jelas Tuhan akan hadir sebagai hakim, dan untuk orang-orang benar Tuhan hadir untuk menjaga dan melindungi dan memelihara. Jadi kehadiran dia sungguh sangat memberi berkat kepada orang-orang yang takut akan dia. Tetapi kehadiran Tuhan juga sekaligus menjadi satu kecelakaan gitu ya bagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan selalu ada dan selalu bersama dengan kita. Menarik sekali ya. Jadi Immanuel itu bukan satu semboyan Kristen yang sering kita ucapkan, Immanuel, Allah beserta kita gitu. Tapi pengertiannya jauh sekali lebih dalam dari sekedar kata yang sering kita ucapkan. Jadi kata penyertaan itu berarti menunjukkan bahwa yang dibilang Ibu tadi, Allah benar-benar hadir gitu. Dan dia nyatakan nanti akhirnya Immanuel itu juga yang dikutip oleh Matius ya, melalui kedatangannya gitu. Dia dekat kepada manusia karena dia sendiri menjadi manusia gitu. Ya, pelajaran apa nih yang teman-teman temukan dari pasal 7 ini? Mungkin dari Edwin dulu deh, nanti Lin terakhir. Pelajaran apa? Dari kata tadi, maksudnya kalau secara praktis kan Allah beserta dengan kita. Nah, ini dibuktikan di tengah pemberitaan bahwa bangsa Israel itu akan dihukum Tuhan, akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Seakan-akan pemberitaan secara keseluruhan ini mau seperti berbicara, sekalipun kamu ada di dalam ganjaran hukuman Tuhan, aku tetap bersama dengan kamu, aku tetap berjalan dengan kamu dengan pengharapan yang diberikan ini gitu. Jadi ya mungkin tadi menyambung apa yang sudah disampaikan juga ya, pemberitaan ini seperti oase di tengah padang gurun gitu. Ketika hukuman ganjaran itu mungkin menggentarkan juga hati bangsa Israel pada waktu ini gitu. Tapi pemberitaan tentang Immanuel, tentang kelahiran Kristus itu juga menyegarkan. Meskipun di sini konteksnya juga orang mungkin ketika orang pertama yang mendengarkan berita itu juga nggak langsung bisa merujuk ke Tuhan Yesus, tapi ya, orang pertama yang mendengarkan itu kan mendengarkan bahwa sekalipun ada peperangan, ada berita yang menyegarkan ini. Ya, ya. Oke. Gimana dengan Lin? Ya, kalau dari saya berkaitan dengan Immanuel itu jangan ada takut dalam boleh takut, tapi jangan sampai ketakutan itu melampaui batas. Dalam melewati segala keadaan itu kita tahu dan kita harus imani, kita percaya bahwa Dialah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia itu sebagai jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan terus berpengharapan kepadanya. Itu dari saya. Oke, ya. Jadi masih fokus di kata Immanuel tadi ya. Oke. Nah, teman-teman juga menemukan pelajaran yang mungkin bisa menguatkan malam hari ini dari pembahasan yang kita gali barusan tentang pasal 7 ayat 14. Silahkan berbagi di kolom komentar. Kita akan bacakan bersama-sama. Sembari kita masih melihat ini beberapa respon sahabat-sahabat yang sudah juga bergabung malam hari ini. Ya, ini Pak Martin ada memberi tanggapan. Ayat 14 itu tentang Immanuel, tentang pengharapan untuk saat itu. Ini double pengharapan Pak Martin. Pengharapan untuk saat itu dan pengharapan untuk masa yang akan datang, gitu ya. Tuhan akan melepaskan bangsa Israel ya. Tapi Tuhan juga akan melepaskan seluruh umat manusia dari hukuman dosa yang kekal. Bahkan sampai kekekalan ya Bu ya, untuk selama-lamanya ya. Betul, ya. Oke, ini ada tanggapan kedua dari Ibu Broto. Bagi saya sangat menarik bahwa janji tentang Immanuel diberikan dalam konteks perang. Ya, ini seperti yang dijelaskan oleh Edwin tadi ya, dalam konteksnya gitu, di mana
apa ya, raja kerajaan dari Israel dan juga yang ingin sekongkol, ingin menghancurkan Yehuda, tetapi di bagian itu Tuhan berikan kekuatan gitu ya, sekalipun menghadapi itu tetap ada secerca harapan atau pengharapan dengan penyertaan Tuhan. Iya, itu konteks yang sangat tidak enak sekali kalau tadi Edwin bilang itu konteks ketika kita sedang dalam keadaan yang sangat tidak baik gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan oase, memberikan satu air, mata air di tengah gurun yang sedang kita hadapi gitu ya. Juga bukan hanya konteks perang, tetapi juga konteks di mana kita punya pemimpin yang tidak setia kepada Tuhan. Iya. Itu yang paling bagi saya menjadi distress yang paling besar adalah perang sehebat apapun kalau kita bersatu, kompak, dan pemimpin kita itu takut akan Tuhan, wow, apa saja kita bisa hadapi ya, tetapi pemimpin kita tidak takut akan Tuhan, dan dia tidak mau taat pada Tuhan, itu yang membuat situasi menjadi lebih buruk daripada yang seharusnya. Ya, apalagi dalam konteks ini endingnya Ahaz dengan nada rohaninya nggak mau mencobai Tuhan. Itu sebenarnya itu ketakutannya sangat besar mungkin ya kepada mereka, makanya ketakutannya lebih besar endingnya kepada kerajaan yang ingin memerangi mereka dibanding kepada Tuhan. Padahal ada janji penyertaan Tuhan. Ya, ini tanggapan 3 Bu dari Puspita. Bagiku arti Immanuel sangat dalam. Ini mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dan ada Pak Sri juga yang memberikan tanggapan. Halo Pak Sri, selamat malam. Pengalaman pribadi waktu anak saya yang kedua yang mau lahir, saat itu ada suara kambing domba di luar. Saat itu sedang mencari nama. Namakan Immanuel. Karena merasakan kehadiran Tuhan. Wow. Ya, oke, saya akan ingat namanya. Oke. Dalam kondisi berperang secara roh. Tapi Tuhan menyertai kita, luar biasa. Kita kalau kita ada apa nih? Ada jeda. Ya, oke. Waktu terus berjalan nih, kita harus masuk ke bagian yang kedua. Ya teman-teman ya, supaya kita tidak ketinggalan, silakan nanti dibagikan juga didapat dari pasal 9. Kita akan lihat dari pasal 9 ayat yang sangat terkenal sekali. Mari kita gali bersama Edwin lagi dan juga dengan dari ayat 5 dan juga ayat dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, ini ayat yang sangat favorit sekali mungkin kalau kita merayakan Natal. Nah, kita akan gali apa makna dari ayat ini. Oke. Tadi di pasal 7 kita juga menemukan ya kata anak laki-laki, dan di pasal 9 juga ada kata anak atau kata putra, kata versi yang kata yang sama diulang kayak gitu. Nah, apakah anak yang dinubuatkan di pasal 7 tadi itu juga sama dengan ayat 9 pasal 9 ayat 5 ini? Dengan Lin dulu, dari Lin dulu. Apakah ini sama? Iya, sama Kak. Sama, oke. Dari mana kita Yaitu tahu tentang ini sama? kelahiran Yesus Kristus. Ya. Dari Tentang Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-33. Oke ya. Disiapkan juga ya ayat paralelnya. Oke, jadi ini benaran tentang anak yang dibuatkan itu adalah masih sama, yaitu Sang Mesias gitu yang lahir dari sang perawan yang yaitu Maria Ibu Yesus. Nah, masuk kita ya kepada gelar-gelarnya ya. Dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan penasehat ajaib. Nah, teman-teman bisa sebutkan nih gelar-gelar
yang dinubuatkan untuk anak itu, atau yang kita bisa katakan adalah Yesus sendiri. Dan mungkin perlu bukan hanya menyebutkan gelarnya, tapi juga mungkin sedikit penjelasan artinya apa gitu. Oke. Mungkin Ya. ke Edwin ya. Ini ada banyak gelar, jadi bisa mulai Bagi-bagi. dulu. Ya, mulai dulu dari penasihat ajaib. What does that mean? Apa artinya tuh? Bisa mulai dari Edwin? Ya, penasihat ajaib tuh kalau kita juga bandingkan dengan bahasa terjemahan lain, terjemahan bahasa Inggrisnya itu pakai kata wonderful counselor kalau nggak salah di beberapa terjemahan. Ya. Jadi seakan-akan ya walaupun nuansanya nanti juga hampir mirip semua artinya, tapi di sini menekankan bagai counselor itu kan kayak memberikan konsol, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian gitu. Jadi mungkin di tengah kondisi yang terjadi, dia bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian secara wonderful, secara luar biasa gitu. Makanya di sini juga terjemahannya penasihat ajaib. Iya. Oke. Nah, yang kedua, Allah yang perkasa. Ya, mungkin ke Lin ya. Apakah bisa Ya, dijelaskan yang sedikit? kedua itu Allah yang perkasa. Di situ Allah yang perkasa ini yang dimaksudkan adalah Dia Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Iya, kehidupan semua orang juga ya. Iya. Oke, next, Bapak yang kekal untuk Edwin. Bapak yang kekal, dari katanya udah kekal gitu ya. Itu Allah yang sama yang berjalan bersama dengan kita di masa lalu, Allah yang juga ada di masa kini, dan Allah yang ada di masa depan dan sampai kekekalan gitu. Jadi bahkan kekekalannya itu disepadankan dengan Bapa gitu. Jadi ada nuansa kedekatan, ada nuansa yang lebih intim, dan itu keintiman itu berjalan melalui dimensi waktu. Iya. Iya, betul. Ya. Ya, jadi kata Bapak yang kekal ini sudah menunjukkan sendiri ya, dari kekekalan sampai kekekalan, sifat itu juga menjadi salah satu sifat sang raja kita. Dan yang terakhir di sini dikatakan raja damai. Iya, ini masih baperi. Iya. Nah, kalau Raja Raja Damai Damai, sendiri. Raja Damai dialah Allah yang memerintahkan damai itu sendiri, Dia yang menciptakan kedamaian itu sendiri, dan Dia Allah yang memberikan kedamaian itu sendiri bagi dunia ini dan setiap umatnya. Iya. Ya, dia juga yang menjadi juru damai antara manusia dan Allah, ya. Iya. Iya, dia pembebas satu keberadaan kita yang sangat nggak bisa harusnya nyampe kepada Allah, yaitu dosa. Dia yang menebus kita gitu dengan mendamaikan, menyelesaikan, membebaskan kita dari dosa dan juga kematian. Hanya disebut juga sebagai Raja Damai. Nah, bagaimana dengan teman-teman sahabat Sabda yang malam hari ini? 4 gelar yang sudah dibagikan oleh Edwin dan juga Lin, apakah juga sepakat? Silahkan nanti dibagikan juga di kolom komentar ya, pengertian atau sifat dari masing-masing dari gelar Sang Mesias kita ini. Ini 4 gelar tapi ada di dalam satu orang. Ya, benar sekali. Dan orang tersebut adalah Yesus, Sang Raja kita. Nah, apa nih buktinya bahwa Yesus yang menyandang 4 gelar tersebut? Nah, bisa berikan nih contoh-contohnya. Tadi sudah menjelaskan pengertiannya, mungkin bisa menemukan contoh-contohnya. Silakan mungkin balik dari Edwin dulu. Tadi udah disebut ayat konkordansinya, maksudnya yang berkaitan dengan ini, sama Lin juga. Tapi kalau ditanya masing-masing, apakah perannya sebagai penasihat ajaib, yang perkasa, yang kekal, yang damai, Raja Damai di Tuhan Yesus, kayaknya di seluruh cerita Injil kayaknya itu menggambarkan itu gitu ya. Misalnya ketika
ketika kita bicara tentang wonderful counselor atau penasihat ajaib, Iya. ada bagian-bagian di cerita Yesus yang menunjukkan bagaimana Yesus menerima orang-orang yang mungkin terpinggirkan, tersingkirkan gitu. Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka yang mungkin selama ini mereka nggak bisa masuk, tertekan di dalam kondisi, mereka nggak bisa bersama di dalam komunitas. Akhirnya diberikan kelegaan, diberikan kekuatan, bahkan disembuhkan mungkin dari ada yang buta menjadi melihat, tuli menjadi mendengar, lumpuh menjadi berjalan gitu. Ya, jadi kayak contoh kisah hidup Tuhan Yesus secara keseluruhan seakan-akan menggambarkan perannya, empat gelar yang diberikan di sini. Iya, betul. Ya, seluruh kehidupan Kristus ya, itu mencerminkan apa yang sudah diramalkan atau dinubuatkan di Yesaya. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah belajar ya tentang gelar-gelar ini, dan sebenarnya banyak sekali ya gelar-gelar Yesus, hanya sebagian kecil yang kita pelajari dari Yesaya pasal 9 ayat 5 ini. Menurut teman-teman, apakah ada manusia di dunia ini yang punya gelar-gelar ini? Lin? Tidak ada sih, Kak. Nah, Ada yang kalau satu aja mungkin susah ya, apalagi 4 Ya. gelar sekaligus ada di satu orang. Satu aja tentang penasihat ajaib aja susah. Hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menjadi penasihat ajaib. Bahkan sampai ke 4 ya, punya 4 gelar itu sangat luar biasa. Iya, jadi hanya dari gelarnya saja kita tahu bahwa dia bukan hanya manusia, tapi dia juga Allah, ya. Iya. Ini baru gelarnya saja ya, belum bagian yang lainnya. Nah, kita bisa melihat tentang bagaimana ya kesempurnaan dari gelar-gelar ini terkait apa yang hadir nanti, yaitu digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, teman-teman, saya juga mau bertanya nih, pelajaran apa nih yang didapatkan dari 2 ayat di pasal 9 ini terkait pengharapan akan lahirnya Mesias, dan kita sudah belajar tentang gelar-gelarnya. Nah, mungkin balik ke Lin lagi, nanti habis itu ke Edwin. Ya, mungkin nambahin sedikit ya, karena pasal ayat 6 sama sekali belum dibahas tadi ya. Oh Di iya. pasal 6 itu ada satu fakta yang dikatakan bahwa anak itu, maksudnya Yesus, itu kuasanya besar dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud. Ini salah satu juga bukti bahwa dia adalah Kristus, karena Kristus adalah keturunan ya dari Daud ya. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan, mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, itu juga salah satu sifat kealahan yang muncul dari kuasa yang diberikan kepada anak manusia yang akan lahir ini, ya. Iya. Ini sangat membuktikan ya, dari mengkonfirmasi ayat 5 itu, bahwa ayat 6 itu adalah dia sendiri berasal dari tunas Daud, dan keturunan Daud yang sudah sebenarnya dinubuatkan juga ya. Dari kitab-kitab sebelumnya juga sudah dibuatkan bahwa dari keturunan Daud lah akan lahir nanti pembebas kerajaan Israel, bahkan seluruh bangsa. Nah, balik ke pelajaran yang kita dapatkan nih dari seluruh pasal 9. Iya, bukan pasal ayat 5 aja ya. Tapi pasal 9. Silakan, Lin. Ya, kalau dari saya, dari pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 ini, kita sudah tahu bahwa nubuat tentang kelahiran seorang putra itu sudah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan di situ kita juga sudah tahu bahwa ada 4 gelar yang diberikan untuk Yesus Kristus. Dan di situ ketika kita sudah tahu bahwa di situ ada 4 gelar tentang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, maka kita orang percaya ini, kita harusnya sudah sungguh-sungguh untuk kita boleh menerima dia, percaya kepada dia sepenuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai Juru Selamat yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Itu sih, Kak.
Oke. Karena Gimana dengan dialah Allah itu berkuasa. Amin. Gimana dengan Edwin? Ya, hampir mirip tapi menarik sekali. Maksudnya di pasal di bagian ini gelar yang diberikan Tuhan itu tuh dekat sekali dengan konteksnya Yesaya yang sedang berperang dengan itu. Maksudnya bisa aja kan nggak perlu pakai kata penasihat, raja atau Allah yang perkasa gitu. Jadi rasanya hal yang sangat dipelajari bagaimana Tuhan itu juga memberikan pengharapan, memberikan ketenangan, kedamaian itu secara dekat dengan kita. Mungkin bahasa-bahasa yang dekat dengan kita, sehingga kita bisa merasakannya. Jadi dan narasi dari pasal 9 itu kan narasi yang udah dari bangsa yang berjalan di tengah kegelapan, telah melihat terang. Kata-kata yang dipakai pun kata-kata yang juga dekat dengan pemerintahan. Makanya itu bahkan tadi sebelum gelar itu disebutkan juga yang disebut adalah lambang pemerintahan ada di atas bahunya gitu. Jadi rasanya pengharapan itu Tuhan berikan, Tuhan menyatakan ke bangsa Israel dan juga kepada kita semua itu secara dekat gitu. Dan itu menolong saya untuk melihat kelahiran Kristus yang dirujuk di sini juga bisa dirujuk dalam pergumulan-pergumulan saya, permasalahan-permasalahan saya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun bahasanya nggak harus dengan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, tapi dengan cara lain Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan memberikan pengharapannya. Amin. Iya, bagus sekali. Oke, jadi secara pribadi Edwin sendiri ya udah percaya ya bahwa gelar-gelar itu benar-benar digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, adakah pengalaman lain mungkin yang mungkin ingin dibagikan kepada kita semua yang hadir malam hari ini terkait udah aplikasi nih? Iya, kita sudah masuk aplikasi ya, karena kurang dari 6 menit lagi nih. Bagian aplikasinya nih, mungkin bisa bagikan pengalamannya sedikit ya terkait kepercayaannya kepada gelar-gelar tersebut yang mungkin menolong di dalam kehidupannya, Edwin. Ya, atau dengan kata lain, setelah kita tahu tentang gelar-gelar ini dan kita tahu juga latar belakang ini, lalu apa yang akan Edwin dan Lynn lakukan setelah mengetahui tentang fakta-fakta ini? Aplikasinya apa dalam kehidupan sehari-hari? Lynn dulu harusnya. Terserah. Oh, Edwin dulu boleh, Edwin boleh. Kalau dari saya, setelah disegarkan lagi dengan berita ini, ya saya kembali diajak untuk melihat bahwa permasalahan itu selalu ada, tekanan dalam hidup itu selalu ada, tapi hidup di dalam tekanan itu kan tergantung kita. Bagaimana kita sudah diberikan pengharapan itu, Kristus juga sudah lahir, sudah nyata, beda dengan orang di sini yang baru mendengarkan, belum ada. Sekarang kita sudah bisa membaca, sudah bisa mengerti kisah Kristus itu, dan janjinya pun juga sudah diberitakan lagi bahwa dia akan kembali lagi. Jadi rasanya ketika ada masalah, khawatir, takut sebagai manusia itu mungkin akan tetap muncul. Tapi kiranya ketakutan dan kekhawatiran itu tidak menguasai kita, karena Tuhan sudah menggenapinya, Tuhan sudah lahir bagi kita, dan Tuhan yang sama juga yang akan tetap bersama-sama dengan kita melewati segala permasalahan. Jadi rasanya itulah kehadiran ya tadi Allah beserta dengan kita, itu yang menguatkan kita sekalipun permasalahan sekompleks apapun, banyak orang yang mungkin dalam tanda kutip meninggalkan kita, ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Ya selayaknya kita justru di dalam permasalahan diundang Tuhan untuk semakin dekat, semakin berelasi dengan Dia, semakin kasarannya intens berkomunikasi dengan Dia. Ya. Oke, terima kasih. Gimana nih aplikasinya dengan Lynn? Ya, kalau dari saya sedikit sama sih dari Edwin. Kalau dari saya sangat bersyukur sih atas kelahiran Tuhan di dalam dunia ini. Dia telah memberikan pengharapan bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Kiranya melalui di momen ya kita mau melewati momen Natal ini, kita harus terus
percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Itu sih, Kak. Amin. Ya. Oke, kita mau lihat ya dari sahabat sabda yang sudah bergabung malam ini. Iya. Oke. Oke. Nah, ada satu tanggapan nih dari Philadelphia, ini adik saya nih. Setiap hari kita menghadapi peperangan, tapi Tuhan Immanuel dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ini masih membahas yang dari pasal 7 tadi. Terus ada satu tanggapan juga dari Pak Sri lagi. Penasihat ajaib, penasihat yang luar biasa, perkasa yang kuat, kekal, itu selama-lamanya. Raja damai, penguasa kedamaian. Oh iya, ini Pak Sri sedang menjelaskan sedikit ya dari pengertian gelar-gelar tersebut. Nah, ini ada satu tanggapan juga dari Vindi. Malam Vindi, ya senang ya bisa gabung. Bersyukur karena sangat besar kasih setia Tuhan atas kehidupan manusia. Terlalu banyak dosa yang dilakukan manusia, tapi masih saja Allah memberi pengharapan bagi manusia. Iya. Oke. Terima kasih untuk tanggapan seluruh sahabat sabda, walaupun malam hari ini ya tidak sebanyak biasanya tanggapannya ya. Kiranya nanti setiap pelajaran demi pelajaran yang didapatkan ini menolong kita untuk mempersiapkan diri menghadapi atau merayakan Natal kita di tahun ini. Terima kasih juga ke Edwin, ke Lin yang sudah bergabung, dua anak muda yang luar biasa ya. Kiranya Tuhan benar-benar pakai untuk bisa mengaplikasikan setiap pelajaran-pelajaran yang dibagikan kepada kita semua. Dan tanggapan terakhir nih ada Pak Martin. Pak Martin, saya lupa. Amin, Immanuel, janjinya sudah dan akan terbukti. Amin. Iya. Oke, bersyukur sekali malam hari ini bisa belajar bersama-sama. Saya sendiri juga dapat banyak tadi ya terkait konteks yang kita pelajari dari pasal 7, di mana saat itu ketakutan gitu akan musuh yang akan memerangi mereka gitu, dan di sisi lain kelihatannya dia rohani sekali, tidak mencobai Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang tidak taat dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada raja-raja lain. Tapi luar biasa ya. Kehendak Tuhan itu mau dinyatakan ketika kita mau taat, mau nggak taat, rencananya tetap jalan. Buktinya meskipun Ahaz tidak taat, dia akan memberikan penyertaan yang luar biasa itu, yaitu Immanuel gitu. Dan dia sudah lahir di dalam setiap hati kita juga, yang dimana kita sudah percaya gitu kepada sang anak itu, yaitu Mesias sendiri. Dan di pasal 9 membuktikan bahwa gelar-gelar itu tidak dimiliki oleh manusia siapapun di dunia ini selain dari sang raja kita yang sudah kita percayai, dan sampai selama-lamanya juga akan terus menolong dan menyertai kita. Dari setiap gelar itu kita bisa gali lebih dalam lagi. Tapi tadi saya suka banget ya kata yang Bapa yang kekal itu menunjukkan tentang kekekalan Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, bersyukur juga dengan pelajaran malam ini. Gimana Bu? Iya, ya, kalau boleh saya simpulkan tadi apa yang kita pelajari dari pasal 7, di pasal 9, dari pendapat baik dari Edwin ataupun juga dari Lin, kita melihat bahwa Allah selalu hadir bersama kita, sekalipun keadaan mungkin seakan-akan kita tidak merasakan Tuhan hadir gitu ya. Tapi dari ayat-ayat ini bukti yang sangat jelas sekali, bahkan di tengah keadaan Tuhan menghukum pun Tuhan ada di sana gitu, dan menyertai, dan belas kasihannya selalu hadir. Tadi saya terkesan juga dengan Edwin yang mengatakan bahwa masalah itu selalu ada. Selama kita hidup di dunia memang ya, masalah selalu ada. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan, dia selalu mendampingi kita dan dia selalu ada menolong kita. Itu merupakan satu penghiburan yang sangat luar biasa. Sehingga kita tahu keadaan sejelek apapun, seberat apapun tadi ya, dalam keadaan tertekan apapun, kita terus punya pengharapan bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Itu satu pengharapan yang luar biasa. Dan dari Win, aku belajar juga bagaimana Tuhan yang menyertai kita itu selalu setia gitu ya, selalu memberikan penyertaannya yang tidak pernah tidak ada gitu ya, selalu nyata, dan kehidupan kita selalu
merasakan kehadiran yang luar biasa, dan nama-nama yang diberikan kepada Kristus sungguh merupakan menjadi pengalaman pribadi kita, karena kita juga mengalaminya, bahwa dia sudah menjadi penghibur bagi kita, dia sudah perkasa melindungi kita dan juga menjaga kita, dan kita juga melihat bagaimana dia adalah Bapa kita yang terus mengasihi anak-anaknya, sekalipun anaknya nakal, kita tidak pernah dipecat dari posisi kita sebagai anak, dan dia juga terus memberikan kedamaian di dalam hidup kita untuk selalu nyata penyertaannya, sehingga kita juga harus menjadi pendamai juga bagi orang-orang lain, gitu ya. Ya, terima kasih banyak untuk apa yang sudah kita gali pada malam hari ini, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kiranya ini mengingatkan kita akan kelahiran Kristus yang dulu sudah dinubuatkan dan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan sekarang kita menikmati hasil yang luar biasa dari kehadiran dia, dan bahkan sampai hari ini, dan seperti janjinya sampai kekal, sampai selama-lamanya. Ya. Amin. Dan Vindi ternyata sependapat nih dengan Ibu Yulia. Dengan renungan malam ini jadi semangat menyambut Natal. Amin. Kiranya Natal tahun ini tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, bisa dengan excited menyambut Natal karena kita bisa intim kembali dengan firman Tuhan yang luar biasa yang digenapi dalam Yesus Kristus. Nah, ada tanggapan juga dari Puspita. Terima kasih untuk penggaliannya Kak Ervin dan juga Kak Lin. Ya, terima kasih Kak Ervin dan Kak Lin. Oke. Ya, kiranya juga nanti jadi teladan yang baik ya untuk teman-teman Ervin dan Lin juga bisa diajak gabung semuanya. Dan seluruh sahabat-sahabat yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih banyak. Silakan nanti ambil waktu juga untuk bisa menggali pribadi lagi gitu untuk pasal 7, pasal 9 bisa nanti didalami secara penggalian pribadi mungkin dalam waktu senggang teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan kiranya kita boleh mempersiapkan diri dengan membaca Mika 5. Iya, ya, kita akan tutup ya Bu ya di dalam doa. Minta Evin bisa menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh sama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 9. Kami kembali diingatkan tentang berita Natal yang juga sebentar lagi kami akan rayakan. Kami kembali diingatkan bahwa di tengah segala kondisi dan situasi ada pengharapan, ada Kristus yang sudah lahir, ada Kristus yang berjanji dan sudah menepati nubuatan ini. Tuhan yang boleh menolong kami mungkin kalau hari ini kami datang dengan segala pergumulan, kami datang dengan segala permasalahan. Ingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan lebih besar daripada permasalahan kami. Bahwa Tuhan yang lebih besar itu juga yang bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk penggalian pada hari ini. Tuhan yang boleh menolong, kiranya firman yang boleh kami renungkan hari ini boleh tertanam, terpatri dalam hati kami, dan mempersiapkan kami juga untuk memasuki minggu-minggu Natal ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Kak Yuli, Kak Roma, Kak Lin Tuhan, dan di setiap apapun yang mereka nanti akan kerjakan setelah ini, Tuhan yang boleh menolong dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dan segala dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Amin, amin. Ya, thank you banyak. Sampai ketemu Terima kasih. minggu depan. Nah, Oke, salam Terima kasih. PA. Ya, Terima kasih. salam PA. Kami menginformasikan bahwa setiap minggu kita akan tetap hadir menemani teman-teman untuk bisa kembali menggali firman Tuhan, dan minggu depan kita akan belajar dari Mika pasal 5. Ya, Ayat ini juga pasti sangat terkenal. ini juga nubuatan tentang Kristus ya. Iya, kita akan menggali dengan dua guest kita yang akan hadir minggu depan dari Mika pasal 5.